Izin Sehat Ibu. izin record ya, Pak. Ya Bu, silakan Bu. Oke, langsung saja ya Bu ya. Ya, Pak. Setidaknya tiga hal Bu, berkenaan dengan modul ajarnya, kemudian berkenaan dengan PTK dan modul proyeknya begitu. Yang pertama berkenaan dengan modul ajar. Nah, boleh Ibu ceritakan bagaimana Ibu menyusun modul ajar itu menjadi modul ajar yang bernuansa pembelajarannya ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga di sana menggunakan model pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana Ibu bisa menceritakan langkah-langkahnya dan sehingga bisa menggambarkan hal tersebut? Oke. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk penyusunan modul pembelajaran project based learning ini sendiri itu saya lakukan karena melihat kondisi dan gaya belajar siswa saya serta karakteristik siswa saya yang memang latar belakangnya mereka sangat menyukai seni budaya, apalagi dalam hal menggambar dan memberikan warna terhadap sesuatu kertas atau lain sebagainya. Jadi dari situ saya ingin membuat modul ajar yang bisa mengekspresikan dan juga menambah kreativitas mereka. Makanya saya memilih model project based learning ini karena saya juga melakukan asesmen diagnostik non kognitif sebelum pembelajaran itu, jadi saya bisa melihat gaya belajar siswa itu sendiri. Untuk diferensiasi sendiri terlihat dari non kognitif asesmen diagnostik non kognitif sendiri itu saya melihat siswa saya ada yang beberapa eh, pembelajarannya itu ke audio cara belajar gaya belajarnya. Kemudian juga ada yang beberapa ke visualisasi dan juga ada beberapa yang memang siswa itu lebih cepat menangkap dengan mendengarkan serta melihat gambar atau bisa atau daya tangkapnya lebih tinggi dari yang biasanya. Dari situ latar belakangnya saya bisa membuat modul pembelajaran project based learning, Pak. Untuk Oke, kegiatan intinya saya memberikan beberapa sintak mulai dari menentukan pertanyaan mendasar, kemudian membuat perencanaan desain yang akan dibuat, kemudian menyusun jadwal serta pemantauan kinerja dan yang terakhir adalah penilaian dan juga evaluasi, Pak. Sudah, Pak? Pak, kayaknya. Halo? Nah, Assalamualaikum, Pak. ya Bu, Maaf, Pak. salam. Tadi terpental, Pak, sinyalnya. Oke, nggak apa-apa Bu. Boleh dilanjut. Ya, Masih ada yang perlu disampaikan Bu? tidak ada, Pak. Sudah Oke, cukup. tadi berarti di kegiatan inti, Ibu mengambil sebenarnya pembelajaran berdiferensiasinya lebih ke konten atau lebih ke proses atau Izin Pak menjawab, kalau untuk yang pelajaran diferensiasinya lebih mengambil mungkin kontennya, Pak. konten. Ya, Oke, nah Ibu menentukan konten berarti bagaimana Ibu membuat desain itu secara kontennya itu berbeda. Nah, kira-kira bagaimana Bu membuat konten yang berbeda itu di dalam kelas dengan berdasarkan apa tadi? Gaya belajar atau minat Bu? gaya itu Pak, gaya belajar mereka, Pak. Oke, jadi gimana Bu cara membuat konten yang berbeda dalam proses pembelajaran, terutama yang tertuang dalam modul ajarnya nantinya? Oh iya, Pak. Kalau saya sendiri, Pak, melihatnya itu gaya belajar mereka itu kemana Pak arahnya? Karena kan sudah ada asesmen diagnosis non kognitif di awal tadi, jadi pas waktu pemetaan pembelajarannya itu cukup mudah Pak. Jadi bisa dilihat juga dari pengamatan juga, observasi pas waktu saat pembelajaran sebelumnya, mereka lebih fokusnya kemana gitu Pak. Jadi pas waktu penyusunan tim itu untuk membuat yang project itu Pak sesuai dengan gaya belajar mereka Pak. Jadi bisa diberikan materi sesuai mereka yang mereka bisa pahami dengan cepat Pak. Seperti itu.
Oke. Jadi proyeknya apa saja yang yang diberikan kepada mereka, Bu? Proyeknya Pak itu kalau kebetulan saya itu mengambil materinya itu sifat-sifat wajib Rasul Pak. Sifat-sifat wajib Rasul itu saya buat tugasnya itu adalah membuat poster, membuat poster kayak apa sih Pak itu namanya poster poster eh, itu apa sifat yang bisa mereka tiru dalam kegiatan mereka sehari-hari, Pak. Kayak misalkan kalau misalkan sifat mustahil Rasul itu kan baladah segala macam. Nah, bagaimana cara mereka bisa membuat suatu poster yang bisa meyakinkan mereka bahwa perbuatan mustahil dari Rasul itu tidak boleh dikerjakan, Pak. Seperti itu. Oke, proyeknya semuanya poster, Bu? Atau Ya, mereka diberi berbeda-beda poster semua? iya, poster semua, tapi dengan konsep terserah mereka, Pak. Mana yang mereka mampu, mana yang mereka berpikir bahwa itu bagus, boleh dibuat, Pak. Oke, karena berdiferensiasi juga, penilaiannya bagaimana, Bu? Untuk misalnya poster yang ini dengan karakteristik gaya mereka bagus nih, tapi yang lainnya juga dengan gaya yang lain punya keunikan tersendiri. Nah, bagaimana Ibu Safira untuk menilai itu, terutama tertuang di asesmennya? Kalau saya sendiri, Pak, tergantung dari asesmen yang saya sudah susun, dari penampilan mereka pada saat melihat, maksudnya itu mempresentasikan ke depan juga, Pak. Jadi bisa dilihat dari karya mereka juga apakah memang sesuai dengan kemampuan mereka atau tidak, Pak. Kadang kan siswa itu kalau balik di awal tadi kan kebanyakan tadi siswa itu memang menyukai menggambar, jadi se ada Pak, maksudnya itu ada kayak apa ya penilainya itu bisa dilihat langsung gitu loh Pak. Jadi penilainya itu bisa dilakukan observasi langsung dan juga saya pakai asesmennya itu ada rubik penilaian yaitu dari di situ tertuang bagaimana kerapian membuatnya, terus juga partisipasi saat membuat proyek itu sendiri begitu Pak. Oke, berarti asesmennya juga dibuat secara detail dan berdiferensiasi sesuai dengan produk yang mereka Iya hasilkan, Pak. begitu ya, Bu? Ah. Karena kan biasanya Pak sebelum mereka tuh dikasih waktu kan Pak beberapa menit gitu untuk membuat ide dulu gitu kan. Karena ada sintak dua itu kan membuat apa perencanaan desain dulu. Jadi ditanya mau buat apa dulu nih dengan konsep apa. Jadi kan kita bisa membuat apa ya Pak, membuat penilaian itu sesuai dengan apa yang bakal mereka buat gitu Pak. Oke, oke, oke. Ya, Bu, sudah cukup detail dan jelas bagaimana menggambarkan pembelajaran berdiferensiasinya dari segi prosesnya, kemudian juga tadi kontennya, dan sehingga akhirnya juga produknya juga ternilai secara diferensiasi. Kemudian yang terakhir, Bu, untuk yang modul ajarnya adalah berkenaan dengan refleksi. Menurut Ibu, refleksi itu penting nggak sih? Kalau menurut saya penting Pak. Kenapa? Karena di bagian refleksi itu kita bisa memberikan anak itu gambaran lebih jelas apa yang sudah didapatkan pada saat pembelajaran itu, Pak. Jadi bisa lebih menguatkan mereka gitu, Pak. Refleksi juga bisa mereview apa yang mereka sudah dapat dan bisa diperbaiki untuk kedepannya gitu, Pak. Kalau itu menurut saya, Pak. Oke. Refleksi itu biasanya Ibu lakukan hanya berkenaan dengan pemahaman materi atau juga Halo, Pak. Nah, hilang suaranya. Ya, sinyal. terdengar, Bu? Nah, ya Pak, baru terdengar, Pak. Tadi hilang suara Bapak. Oke, saya ulangi, Bu. Jadi Ya, Pak. refleksi yang Ibu lakukan itu cenderung. Putus-putus, Pak. Oke, oke. Sinyal Sinyal mungkin ya, saya, Bu ya. iya Pak, sinyal saya jelek Pak, memang Pak. Oke, sinyal saya juga mungkin terkendala. Jadi tadi, Iya. Bu, saya coba ulangi. Jadi Heeh. refleksi itu yang biasanya Ibu lakukan itu berkenaan dengan materi saja atau berkenaan dengan refleksi apa yang sudah Ibu lakukan gitu kepada anak-anak. Misalnya dengan model pembelajarannya atau medianya atau apa gitu. Eh, iya Pak, semuanya Pak. Kadang tuh kalau misalkan teringat dibahas juga bagaimana gimana pembelajaran kali ini metodenya menyenangkan tidak kayak gitu. Kadang juga gitu Pak, seingat gitu. Tapi biasanya kalau refleksi itu banyak lebih ke dari di pembelajarannya sih Pak.
Karena kan memang ada beberapa anak-anak tuh yang dari awal eh, rendah cara berpikirnya, jadi harus diulang-ulang terus gitu Pak biar dia ingat gitu. Oke, oke Bu, sudah tergambar. Luar biasa bagus. Kemudian selanjutnya adalah berkenaan dengan PTK Bu. Ah Ibu ya, PTK-nya dengan judul apa Bu? kalau kemarin pas waktu buat dengan apa pas waktu Lokakarya Pak itu saya membuat dengan judul penerapan model project based learning untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, materi sifat-sifat wajib Rasul di kelas 4 di SDN 161 Palembang, Pak. Oke. Tadi dengan model atau pendekatan Bu? Model, Pak, model project, model pembelajaran project based learning, Pak. Oke, sama berarti selaras dengan yang modul yang sudah dibuat Ya, begitu ya Pak. Bu ya. Memang sengaja dibuat karena nanti takutnya ada sesuatu hal ke depan, jadi lurus gitu, Pak. Jadi tidak harus mencari Oke, tidak perlu pengertian segala panjang, macamnya itu ribet. tidak perlu belajar dan sebagainya. Oke. Iya, Pak. Karena juga sudah sangat, Ya. maksudnya Ibu kan sebelum itu menetapkan dipahami. indikator, Ya, Pak. oke. Ibu menetapkan indikator keberhasilannya berapa Bu? Apa, Pak? Nggak jelas, Pak. Ibu menetapkan indikator keberhasilannya berapa persen? Aduh, berapa ya? Kalau nggak salah 75 atau 80, 80 atau 85% gitu, Pak. Lupa, Pak. Maaf. Oke, berarti sudah masuk 75, 85, Ya. 80% udah. ah. Bu, jadi, kemudian Ibu menargetkan berapa siklus nantinya itu bisa berhasil mencapai minimal indikator keberhasilan Oh, itu? minimal siklusnya 2 sampai 3, Pak. 2 sampai 3. Iya. Kalaupun tidak misalnya sampai 2 sampai 3 nih tidak berhasil, apa yang akan Ibu lakukan? Apakah sudahin saja atau dilanjutkan atau seperti apa? Insya Allah kalau bisa dilanjutkan aja Pak. Soalnya pengen tahu nih apa bisa benar project based learning itu bisa meningkatkan kreativitas mereka gitu Pak. Karena kan memang basicnya sendiri di sekolah saya itu kebanyakan siswa di dalam kelas itu, khususnya kelas 4 itu, memang kebanyakan mereka menyukai yang hal-hal imajinasi gitu Pak. Jadi kayak menggambar atau sebagainya tuh mereka tuh nomor satu gitu Pak dibanding pembelajaran yang lain. Jadi gimana caranya bisa memasukkan pembelajaran yang nyaman dan bisa mereka terima dengan pembelajaran pakai model itu Pak. Jadi dilanjutkan gitu Pak sampai menemukan memang mungkin sampai siklus 5 atau siklus 6 tetap tidak berhasil baru di stopkan kayaknya Pak. Berarti Oke. tidak berhasil Oke. gitu. Kemudian untuk mengukur kreativitasnya bagaimana, Bu? Kalau untuk mengukur kreativitasnya terlihat dari hasil mereka Pak. Hasil Menggunakan dari apa kreativitas? Kreativitas itu kan tentunya berbeda dengan hasil belajar ya, Bu ya. iya Pak. Kreativitas itu lebih cenderung kepada psikomotor ataupun lebih kepada afektifnya begitu. Nah, Mm. bagaimana cara Ibu mengukurnya? Apakah menggunakan tes atau menggunakan observasi atau menggunakan angkat atau menggunakan apa, Bu? Cara mengukurnya gimana? Kalau untuk melihat kreativitasnya mungkin dilihat dari ini ya Pak, apa hasil observasi kali ya Pak. Karena kan Observasi. dilihat, ya karena kan dilihat dari karya yang mereka buat gitu Pak. Apakah ada kreativitas di dalamnya atau tidak gitu Pak. Iya, Kemudian Ibu butuh teman sejawat atau tidak untuk memberikan penilaian itu atau penilaian kinerja gurunya begitu? Butuh tidak butuh Pak, teman sejawat? sangat butuh Pak. Butuh. Karena kalau yang Biasanya namanya teman sejawat itu gimana ya bisa memberikan motivasi juga gitu kan juga terus juga memberikan arahan gitu Pak. oke. Bagaimana Ibu memastikan teman sejawat itu bisa objektif, tidak subjektif? Ih, ini teman dekat saya, bestie saya, jadi saya baik-baikin aja atau cara Oh, Ibu menentukan ya. Kalau teman saya sejawat itu sendiri bisa objektif? Kalau saya sendiri memang ada beberapa teman yang akrab, Pak. Maksudnya itu memang satu jurusan pendidikan agama Islam. Namun kalau untuk penilaian atau sejenisnya itu bisa dijadikan, maksudnya itu memang profesional gitu, Pak. Sesuai dengan arahan, sesuai dengan apa yang didapat di hasil gitu, tanpa harus melihat siapa yang dinilainya atau siapa yang diberinya koreksi gitu, Pak. Jadi Profesional lah bisa, Bu ya. ya profesional, Pak, Insya Allah. Oke. Kemudian kita sudah serasa sudah cukup Bu di PTK, Bu Ya, sudah Pak. menguasai di sana. Kemudian yang terakhir saya ingin mendengar konfirmasi Ibu berkenaan dengan
proyek P5-nya, P5 PPRA. Oh iya, Di Pak. sekolah sudah dilakukan atau Ibu ini di modulnya ini baru kira-kira nanti akan Oh dilakukan? ya, kalau untuk di sekolah Pak, Alhamdulillah 2 tahun ini sudah diterapkan Ya. P5-nya. Ya, dari tahun 2022, 2023 kalau nggak salah itu sudah 2023, 2024 sudah diterapkan Pak. Sampai sekarang. Jadi P5-nya sudah berlanjut Pak sampai ini, sampai sekarang. Kalau tema yang Ibu unggah itu menyasar elemen atau subelemen P5-nya apa saja, Bu? Kalau sub elemennya itu Pak, kalau nggak salah, yang elemen ya Pak, bukan yang dimensi Pak, elemen ya Pak. Halo? Nah, hilang lagi suaranya. Halo Pak? Halo Pak? Masih ya? Elemennya, Bu. Oh iya Pak. Maaf Pak, tadi tidak ada suaranya Pak. Ya, iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, kalau untuk elemennya Pak, saya mengembangkan nilai lanjutan dari pengelolaan sampah Pak. Terus juga meningkatkan pentingnya zero waste pada kehidupan siswa dan meningkatkan kreativitas siswa Pak gitu. Kalau untuk Oke. elemennya Pak, kalau nggak salah Oke, itu. Bu. Sepertinya cukup, Bu. Luar biasa, Ya, keren, Bu Safira. Mohon apa namanya dipanggilkan selanjutnya ya, Bu ya. ya. Sukses, Terima, Bu. Terima kasih, ya. Bu. Terima kasih.